Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang kami ta'zimi dan kami taati segenap masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo, wabil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, Romo Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus, Romo Kiai Haji Ahmad Habibullah Zaini, dan segenap dzurriyyah almarhum al-maghfurlah Simbah Kiai Haji Abdul Karim. Yang kami muliakan segenap mustahik Ma'had Ali semester 6 dan para teman-teman wisudawan 2021 yang berbahagia. Perkenankanlah kami untuk sedikit menyampaikan biografi singkat dari Sunan Kudus. Sunan Kudus bernama asli Sayyid Ja'far Shadiq. Beliau adalah putra dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji dari Jipang Panolan dengan Nyai Siti Syariah Ruhil atau Dewi Ruhil binti Sunan Ampel. Sebagai seorang wali, Sunan Kudus juga memiliki peran besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yakni sebagai panglima perang, penasihat kesultanan, mursyid thariqah, dan hakim peradilan negara. Beliau banyak berdakwah di kalangan penguasa dan priai Jawa. Di antara orang yang pernah menjadi murid beliau adalah Sunan Prawoto, penguasa Demak, dan Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalan beliau yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus, yang arsitekturnya bergaya khas campuran Hindu dan Islam. Telah berdiri sejak tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Cara berdakwah beliau meniru pendekatan Sunan Kalijaga, yakni sangat toleran dengan kearifan budaya lokal. Cara penyampaian beliau bahkan lebih halus, seperti memanfaatkan simbol-simbol Buddha dan Hindu. Hal ini terlihat dari arsitektur Masjid Kudus, bentuk menara, gerbang, pancuran wudhu yang melambangkan 8 jalan Buddha. Hal ini dilakukan sebagai wujud kompromi terhadap masyarakat setempat. Adapun mengenai asal-usul penamaan Kudus menurut legenda setempat, ialah dahulu kala Sunan Kudus pernah pergi haji sambil menuntut ilmu di tanah Arab dan sempat mengajar pula di sana. Suatu ketika terjadi wabah penyakit yang amat mengerikan. Raja Arab pada waktu itu mengadakan sayembara bahwa siapapun yang dapat mengatasi penyakit tersebut akan diberi imbalan yang amat besar. Akhirnya, dengan izin Allah, Sunan Kudus dapat menaklukkan penyakit tersebut. Maka dari itu, seorang amir di sana hendak memberikan suatu hadiah. Akan tetapi beliau menolak dan hanya menginginkan sebuah batu yang konon berasal dari Baitul Maqdis, kota Yerusalem. Oleh karenanya, sebagai wujud penghormatan terhadap kota tempat tinggal beliau, kemudian dinamakanlah dengan Kudus. Bahkan menara yang berada di depan masjid itu pun menjadi terkenal dengan sebutan Menara Kudus. Beliau sempat menikah dengan putri Kiai Gede Kalipadang, putri Bupati Terung, dan putri Adipati Kanduruan. Salah satu putra beliau yang terkenal adalah Sayyid Amir Hasan. Beliau diperkirakan wafat pada tahun 960 Hijriah atau 1553 Masehi. Demikianlah yang bisa kami sampaikan sedikit tentang biografi Sunan Kudus. Selamat menikmati perjalanan ziarah ini bersama Maziyah. Wal afu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.